Pemirsa, ulah beberapa oknum dokter cabul meresahkan masyarakat. Pasca ditangkapnya dokter anestesi cabul yang memperkosa 3 korbannya di Bandung, Jawa Barat, kini oknum dokter kandungan di Garut diduga melecehkan pasiennya saat USG. Alih-alih membantu penyembuhan, para oknum dokter tersebut justru bertindak kriminal dan meninggalkan trauma mendalam bagi para pasiennya. Lantas apa yang terjadi pada dunia kesehatan di Indonesia? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi? Kok kejadian terus? 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyerang oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Dokter ada komite etiknya, ya berhentikan saja, cabut izin dokter. Bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Priguna Anugrah Pratama, dokter residen anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSAS Bandung dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien. Ya, pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan. Nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini dan melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Pemirsa, polisi telah mengamankan oknum dokter kandungan yang melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut. Namun dokter tersebut masih dalam pemeriksaan dan statusnya akan ditentukan lebih lanjut. Setelah videonya viral, dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Garut telah diamankan polisi. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Pelecehan terjadi di sebuah klinik di Garut pada Juni tahun lalu dan pelaku juga sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi. Polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karyasa. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Pelaku yang kini telah diamankan statusnya kini masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sementara sudah ada 2 korban yang mendatangi langsung ke Polres terkait masalah ini. Sebelumnya seorang dokter kandungan diduga cabuli pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Polisi didesak segera menangkap oknum dokter kandungan dalam waktu 24 jam. Video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memberikan ultimatum kepada Polres Garut agar menangkap pelaku dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, maka atensi pemecatan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Polisi Garut merespon ini secara cepat. Nggak usah lagi penyelidikan, ngapain wong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas di depan mata kok. Nggak perlu Komisi 3 untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Sementara Dinas Kesehatan Garut tengah selidiki apakah video yang viral adalah kasus baru atau lama. Karena tahun lalu seorang dokter bernama Dr. Syafril yang berdinas di rumah sakit pemerintah dilaporkan terkait kasus pencabulan. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah rada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam keras dan meminta dokter tersebut diberhentikan dan dicabut izinnya agar memberikan efek jera. Deddy juga meminta agar proses hukum diterapkan kepada pelaku agar tidak ada lagi korban. Ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Dan pemirsa, untuk membahas soal ini lebih lanjut kita sudah bergabung bersama sejumlah narasumber. Di studio kami sudah ada Bapak Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, kemudian juga ada Dr. Nazar, anggota pengurus PPID, Bapak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, kemudian terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dr. Andi Khomeni Takdir Haruni selaku Chairman Junior Doctors Network Indonesia, dan juga Mia Rusdi, kuasa hukum korban FH. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Mia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, selamat malam. Saya akan ke Bu Mia terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan turut prihatin atas kejadian yang menimpa klien Anda. Bu Mia, mungkin bisa dijelaskan kronologi yang dijelaskan oleh klien Anda ini seperti apa awalnya? Awalnya itu pasien itu menunggu ayahnya di rumah sakit. Dan saya pendek aja ya Mbak ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi dokter ini meminta pasien untuk diperiksa darah. Dan setelah itu dia diganti bajunya dan dibawa ke lantai 7 di atas. Di sana dia dicoba untuk dimasukkan jarum, jadi seperti ngambil darah begitu, tapi disuntikan gitu sampai 15 kali karena memang mungkin dia juga agak-agak takut ya, 15 kali tusuk, akhirnya dia merasa tidak sadarkan diri. Setelah itu dia bangun merasa gak nyaman di ruangan itu dan merasa sakit, akhirnya diperiksa di bawah di rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu, di RSAS itu diperiksa bahwa
si korban ada luka di bagian vagina, dan bukan luka ya, jadi ada sperma kalau nggak salah, sperma, dan ada juga ceceran alat kontrasepsi ya, kondom ya Mbak ya. Dan akhirnya mereka melapor, tapi masih kurang cukup bukti dan dibantu lagi oleh pihak RSAS waktu itu, akhirnya melapor ke Polda. Begitu, Baik. Mbak. Bu Mia, saat ini kondisi korban seperti apa? Oh ya, kondisi korban masih masih terganggu, dan hari ini tim kami JBH sudah ke UPTD PPA untuk memeriksa psikologinya. Kalau untuk kondisi dia sih sangat-sangat masih ini ya, shock ya. Kata keluarga sih bilang masih nggak mau bicara, dan kemarin saya juga sempat ketemu bicara sama sama korban, tidak banyak bicara, dan dia pandangannya kayak kosong gitu. Jadi memang betul-betul shock gitu dia. Untuk sementara kami tim hanya baru ke JBH sudah ke UPTD saja Bu. Nanti untuk hasilnya kita tunggu dari psikolog. Baik, Gitu. berarti kondisi korban ini masih sangat terganggu kejiwaannya begitu ya. Masih, Dan ya. sejauh ini untuk perkembangan kasus seperti apa, Mbak Mia? Ya, kami kebetulan waktu tanggal 14 sekalian kami memberikan surat kuasa ke penyidik, dan penyidik menyampaikan bahwa kita sudah berkoordinasi dan sangat membantu sekali ya Polda dalam hal ini gerak cepat, bahwa kemungkinan korban itu bertambah, tidak 1 tapi ada 3 jumlahnya. Jadi yang 2 lagi memang belum ditangani oleh kita, tapi hanya FH, karena yang 2 lagi masih menunggu untuk keberanian mungkin ya Mbak. Dan setelah itu kami juga perlu sampaikan untuk mendorong pasal yang berlapis untuk menjerat pelaku agar hukumannya semakin berat. Pasal-pasal itu nanti kita sampaikan. Untuk sementara pasal yang diterapkan yaitu Undang-Undang TPKS yang 12 tahun 2002 yang ancamannya 12 tahun, lalu bahwa kita juga merekomendasikan berdiskusi dengan Polda Jabar bahwa perbuatan ini dilakukan oleh tenaga medis, kemungkinan 1/3 untuk ditambah masa hukumannya, Mbak. Baik. Begitu. Baik, sejauh ini apakah ada yang menawarkan upaya mediasi atau ingin berdamai gitu? Oh iya, kalau waktu itu memang pernah. Jadi dari awal, waktu pas awal ini kasus ini dilaporkan ke pihak penyidik, jadi ada sebelum dulu kan belum sama Jabar Bantuan Hukum ya, jadi dan si korban juga PH-nya ada PH-nya juga, dan PH-nya tersangka dan PH-nya korban yang lama ya Mbak ya, mereka upaya untuk berdamai. Tapi setelah itu korban masih bingung dan akhirnya korban menolak. Baik. Akhirnya ke kuasa hukum yang baru yang yang tersangka, dan kami juga korban menghubungi JBH, dan kami tetap tidak ada bahwa harus ada perdamaian, Mbak, bukan apa-apa. Begini, ini kan dalam Undang-Undang TPKS 23 ini kan kejahatan yang seksual. Kejahatan seksual itu tidak ada yang namanya restorasi justice. Jadi tidak ada bahwa tetap apapun yang terjadi, ada perdamaian atau tidak, tetap hukum itu tetap dijalankan gitu. Baik. Jadi tidak ada itu untuk perdamaian gitu, Mbak. Baik. Saya akan menuju ke Dr. Nazar. Bagaimana sih pandangan IDI soal hal ini? Tapi kita tahan dulu. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.